Di zaman sekarang, kita bisa dibilang hidup berdampingan dengan konten. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, jari kita hampir tidak pernah lepas dari layar. Apalagi kalau sudah buka TikTok, Instagram, atau video-video pendek lainnya, kita bisa menonton berjam-jam tanpa sadar. Tapi pernah tidak sih kita berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri, sebenarnya yang aku tonton ini manfaatnya apa ya? Soalnya sekarang ini banyak sekali konten yang terkenal, bukan karena kualitas atau isinya, tapi karena kontroversi, sensasi, atau bahkan hal-hal yang sebenarnya agak nyerempet tidak etis. Dan yang paling sering aku lihat akhir-akhir ini adalah konten bercanda yang dibumbui dengan hal-hal yang sensual. Konten yang katanya sih buat hiburan, padahal lebih banyak efek buruknya daripada manfaatnya. Dulu waktu kata bercanda mulai ramai di dunia maya, isinya masih seru. Ngerjain teman jatuh cinta, pura-pura tidur di tempat umum, atau mengerjai teman dengan cara yang kreatif. Tapi sekarang, kalau kita lihat tren bercanda yang ada di TikTok atau media sosial lainnya, banyak yang malah menjurus ke hal-hal pribadi, bahkan sensual. Contohnya, istri pura-pura membuka pakaian di depan suami dan melihat reaksinya. Suami menggoda istri di dapur dengan gerakan yang, "Ya, kamu tahu sendirilah." Pura-pura memakai pakaian terbuka di depan anak dan merekam reaksinya. Itu semua dibungkus dengan kata bercanda atau konten lucu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, itu sudah bukan lagi candaan. Itu sudah masuk ke wilayah memperlihatkan keintiman untuk ditonton orang banyak. Parahnya, yang menonton malah tertawa-tawa saja, bahkan memberikan suka dan komentar seolah itu hal yang biasa. Banyak orang yang merasa, kan itu cuma suami istri, wajar dong. Memang benar mereka pasangan sah, tapi kalau urusan keintiman dibagikan ke umum untuk jadi tontonan banyak orang, itu sudah masuk wilayah berbeda. Kita seringkali lupa bahwa ada dua jenis konten yang bisa memberi dampak negatif ke psikologis. 1. Konten vulgar, konten yang secara jelas menampilkan hal-hal terbuka, tanpa sensor, dan memperlihatkan sesuatu yang seharusnya hanya untuk pribadi. Ini biasanya lebih mudah dikenali, dan bahkan beberapa media sudah memberi tanda atau membatasi usianya. 2. Konten sensual. Nah, ini yang sering tidak terlihat. Padahal justru konten sensual ini lebih licik karena merangsang imajinasi penonton tanpa harus terlihat terbuka. Lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau permainan kalimat, konten ini sengaja dibuat agar penonton berandai-andai. Dan sayangnya, konten-konten bercanda yang sedang kita bicarakan ini lebih banyak masuk ke kategori kedua. Kelihatannya lucu, ringan, tapi dampaknya bisa lebih dalam. Karena imajinasi manusia bisa lebih kuat daripada apa yang terlihat oleh mata. Jawabannya sederhana, karena sensasi lebih cepat menarik perhatian daripada isi yang berkualitas. Di dunia media sosial yang mengutamakan reaksi dan jangkauan, konten yang bisa membuat orang berhenti menonton dan menuntaskan sampai akhir akan lebih sering ditampilkan. Dan konten sensual punya kemampuan buat menarik perhatian orang, bikin penasaran, dan menonton sampai habis. Bahkan meskipun dalam hati mereka bilang, ini biasa saja, tetap saja ditonton. Itu sebabnya pembuat konten seperti ini terus bermunculan. Parahnya lagi, mereka tahu benar bahwa penonton suka. Maka muncullah tren di mana banyak pasangan, bahkan yang sudah punya anak, menjadikan keintiman mereka sebagai tontonan. Bukan cuma sekali dua kali, tapi dijadikan tontonan setiap hari. Dan ini jadi dianggap biasa. Yang dulunya dianggap tabu, sekarang malah dianggap lucu. Banyak orang berpikir, lah cuma nonton saja, masa ia bisa bahaya? Tapi justru dari cuma nonton, inilah semuanya bermula. Konten sensual bisa memberi dampak psikologis yang mirip dengan tontonan dewasa, terutama kalau dikonsumsi terus-menerus.
kebal terhadap yang seharusnya sakral. Kita jadi biasa saja terhadap hal-hal yang dulu dianggap pribadi. Ungkapan kasih sayang yang seharusnya suci malah dijadikan bahan lelucon. Melihat orang lain sebagai benda, kita mulai melihat seseorang bukan sebagai pribadi, tapi sebagai tontonan. Anggapan hubungan yang tidak nyata. Kita mulai membandingkan hubungan yang kita jalani dengan tontonan yang sudah dibuat agar kelihatan mesra dan sempurna. Kecanduan. Konten-konten ini bisa melepas zat di otak yang membuat kita merasa senang. Lama-kelamaan, kita butuh yang lebih ekstrim untuk merasakan hal yang sama. Dan ketika ini, semua sudah menjadi kebiasaan, kita jadi susah membedakan mana yang wajar dan mana yang seharusnya dihindari. Sebenarnya membuat tontonan itu sah-sah saja. Mau itu hiburan, pengetahuan, atau sekadar berbagi kehidupan sehari-hari. Tapi, kalau sudah masuk ke wilayah memamerkan keintiman, apalagi demi terkenal, sebaiknya dipikir ulang. Karena apa yang kita tonton bisa jadi dikonsumsi juga oleh anak-anak dan remaja yang belum bisa memilah mana yang layak dan mana yang tidak. Dan bagi kita sebagai penonton, penting sekali untuk lebih sadar dan memilih. Jangan cuma karena lagi ramai, terus semua ditonton begitu saja. Kita punya kendali penuh atas apa yang ingin kita tonton. Kalau tahu itu bisa mengganggu pikiran, ya jangan diberi ruang. Di tengah derasnya tontonan yang terus muncul setiap saat, kita memang tidak bisa mengontrol semua yang ada di media sosial. Tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Jangan cuman jadi penikmat yang pasif. Jadilah penonton yang bisa memilih, berpikir, dan punya pendirian. Karena media sosial itu seperti sungai besar yang penuh arus deras. Kalau kita tidak hati-hati, bisa hanyut tanpa sadar. Dan bukan cuma hanyut, tapi bisa terbawa arus tontonan yang ternyata meracuni pikiran kita sendiri. Jadi, yuk lebih bijak dan tidak mudah terbawa arus. Karena yang terkenal belum tentu bermanfaat, dan yang disebut hiburan belum tentu baik untuk hati dan pikiran. Kamu sendiri gimana? Pernah nggak merasa risih atau terganggu sama tontonan bercanda sensual itu? Atau malah dulu sering nonton dan baru sadar sekarang dampaknya? Coba ceritain di kolom komentar ya, biar kita bisa ngobrol bareng, saling sadar dan saling jaga.